Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, diangkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar saudara di kesempatan kali ini? Sekali lagi kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini, kita kembali akan mengangkat satu renungan, satu pembahasan yang berjudul Iblis Menunggu Waktu yang Baik. Nah, firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini sebenarnya adalah nas pembacaan yang lengkapnya itu menceritakan mengenai Yesus yang dicobai oleh iblis di padang gurun ya. Jadi pada waktu Yesus selesai dibaptis, kemudian terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, iblis kemudian mencobai Yesus yang dibawa oleh roh menuju ke padang gurun. Dan ketika iblis bertemu dengan Yesus, iblis berkata, jikalau engkau anak Allah. Nah, kenapa ada istilah gelar ya, anak Allah. Yang ini banyak kali dipahami oleh kebanyakan orang. Pemahaman tentang anak Allah itu apa sih? Apakah Tuhan itu beranak ya? Karena walaupun Yesus memang adalah Tuhan yang berinkarnasi, lahir melalui rahim seorang wanita yakni Bunda Maria. Tetapi kemudian kenapa dia disebut anak Allah? Nah, anak Allah kemudian anak manusia. Sekali lagi itu adalah gelar yang unik yang hanya ditujukan kepada Yesus. Saudara ya. Saudara percaya bahwa Allah itu roh dan saudara mengetahui hal ini. Adakah Tuhan itu bisa memperanakkan? Saya pikir enggak ada ya. Yesus sendiri berkata bahwa di surga itu tidak ada yang namanya pernikahan atau kawin mengawini. Semua orang hidup seperti malaikat. Dan kalau dari semula, dari awalnya Tuhan itu ia adalah Alfa dan Omega, maka tentunya tidak ada yang sebelum dan tidak ada yang sesudah dia. Dan kalau kita kembali kepada konsep Tuhan Allah kita itu Esa, berarti istilah anak Allah itu tidak berarti mengacu bahwa ada dua Tuhan di surga sana. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, seperti dalam tanda kutip terpisah seperti itu. Tidak. Melainkan di sini gelar atau julukan anak Allah itu adalah gelar yang diberikan Bapa kepada anaknya Yesus Kristus, yang artinya Tuhan yang menjadi manusia. Ketika ia menjadi manusia, ia mendapatkan julukan atau sebutan sebagai anak Allah. Ya, karena manusia yang diciptakan oleh Allah biasa disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi bagi Yesus ini spesial. Anak manusia, anak Allah, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, di sini disebutkan bahwa iblis mencobai Yesus dengan berkata, kalau engkau anak manusia, ubahlah batu ini menjadi roti. Kenapa iblis berani mencobai Yesus yang notabene adalah Tuhan yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia? Karena iblis tahu Yesus mengenakan manusia 100%. Jadi iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar. Iblis tahu bahwa Yesus sedang haus-hausnya. Dan di saat atau di momen itulah iblis datang. Pada titik terendah. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan itu sesuatu yang memang tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Saya pikir juga tidak mungkin. Kalau orang itu tidak berjalan di dalam kesempurnaan, di dalam roh Allah yang menaungi dia, sama seperti Musa dikatakan di dalam Perjanjian Lama juga,
ketika berjumpa berhadapan-hadapan dengan Tuhan di atas Gunung Sinai, ia berpuasa 40 hari dan 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Kenapa bisa terjadi semua itu? Karena ia di dalam hadirat Tuhan, sehingga segala macam kebutuhan dia sebagai manusia itu terpuaskan karena dia ada di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi saudara ya. Nah di sini iblis tahu Yesus sedang lapar-laparnya karena berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi dia membawa pencobaan atau ujian yang jelas ya, yang paling Yesus butuhkan, yakni soal makan. Makanya ia mencobai sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang pribadi Allah, yakni berkuasa mengubah batu jadi roti. Kalau seandainya Yesus ini hanya manusia biasa, ia tidak punya kuasa untuk menciptakan seperti itu atau mengubah seperti itu. Saudara ya. Karena iblis tahu siapa Yesus. Ia adalah Allah yang menjadi manusia ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah fair ya kalau kita misalnya dengan kita meyakini bahwa Yesus itu cuma manusia biasa seperti layaknya Adam? Tetap tidak fair bagi saya ya. Karena Yesus dilahirkan bukan dari nafsu seorang laki-laki, bukan lahir dari sperma Yusuf, minta maaf, benih dari Yusuf dalam hal ini. Tidak. Dia tidak lahir dari nafsu seorang laki-laki, tetapi dia lahir dikandung oleh Roh Kudus. Sehingga ia tidak membawa natur dalam tanda kutip kejatuhan Adam di dalam dirinya. Tetapi ia tetap lahir dari seorang rahim wanita. Dengan kata lain, ia membawa kelemahan-kelemahan manusia yang jatuh dalam dosa. Kelemahan saja saudara ya, seperti lapar, haus, takut, cemas, ya, dan lain sebagainya. Nah, ada sebuah pertanyaan yang simpel ya, yang saya juga mengalami dalam hidup ini. Bagaimana rasanya? Ini bayangan bagi saudara ya. Bagaimana rasanya kalau saudara menjadi seorang yang powerful, saudara yang penuh kuasa, saudara yang penuh kemuliaan, omnipresent, maha hadir, maha segala-galanya. Tiba-tiba saudara dibatasi di dalam tubuh anak manusia. Bagi saya itu sesuatu yang berat ya. Bagi saya sesuatu yang berat. Saya berikan analogi yang sederhana ya. Kalau mundur ya, dihitung mundur dalam pelayanan saya yang dulu, di sekitar 10-20 tahun yang lalu. Kalau saya tarik mundur ke belakang ya, saya pernah melayani ke daerah-daerah, ke desa-desa ya, dan saya tinggal di tempat-tempat yang sebenarnya tidak layak huni saudara ya. Saya mau kasih tahu, saya adalah orang sekuler, background saya orang sekuler yang melayani lama di dalam sebuah pelayanan persekutuan, pelayanan penginjilan, pelayanan gereja. Saya bahkan terus terang pernah menjabat di beberapa sinode sebagai pendeta pembantu, pendeta muda. Saya pernah melalui semua itu. Jadi dengan kata lain, saya adalah orang yang sebenarnya berkompeten dengan jabatan-jabatan itu untuk menyampaikan atau untuk berkhotbah di mana-mana, antar gereja maupun penginjilan ke desa-desa. Ya. Dan itu resmi saudara ya, karena surat tugasnya juga dikeluarkan oleh sinode. Nah, masalahnya saya bukan orang yang basicnya dari desa ya. Saya bukan orang dari desa, saya ini orang kota. Saya hidup di tengah kenyamanan kehidupan ya, walaupun gak kaya-kaya banget, tetapi ya bisa dibilang saya ini dari keluarga yang ya berkecukupan lah, menengah lah ya. Dan kita menikmati kehidupan yang serba modern, serba nyaman. Apa-apa di rumah itu ada. Istilah seperti itu ya. Kalau mau hiburan segala macam, uang ada, segala macam ada. Mobil ada. Kamar pakai AC. Kemudian juga hiburan banyak di rumah segala macam. Istilahnya kita kehidupan kota standarnya kayak gitu saudara ya.
Tapi kemudian ketika saya terjun ke lapangan, ke dalam pelayanan, dan mengabdikan diri saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang penginjil, pemberita firman, evangelis. Pada waktu itu, terus terang saya harus diperhadapkan dengan kehidupan yang sangat jauh dari standar kehidupan saya di kota. Saya harus belajar menyesuaikan diri. Walaupun dulu ya, saya bukan berarti juga anak orang kaya yang dari lahir kaya, tidak. Saya juga dari background keluarga yang berjuang. Dari kecil hidup kita susah ya. Tapi kenyamanan itu mengubah kita, saudara ya. Ketika saya harus turun ke desa lagi dan menyesuaikan lagi dengan kehidupan di desa. Terus terang saya pernah tinggal di sebuah daerah transmigrasi, di mana di situ saya dikasih pinjam rumah sebagai tempat tinggal saya sendiri di sana. Di sana tidak ada, di sana tidak ada air. Tidak ada air, saya bahkan harus mandi di sungai. Di sungai yang airnya warnanya merah. Rumah saya, tempat saya tinggal itu awalnya tidak ada WC, dan terus terang ya, saya harus pipis, kencing, mandi di tempat yang lain. Bahkan kadang-kala saya harus pipis, kencing, mandi di sebuah musola di desa, saudara ya. Dan puji Tuhannya ya, saya bersyukur saudara-saudara di sana juga tidak keberatan ketika saya mandi juga di sana. Dan tempat tidur yang sebenarnya tidak layak. Sampai akhirnya saya pindah ke sebuah tempat yang ada toiletnya, tetapi rumah itu sudah ditinggali selama kurang lebih 2-3 tahun dan kotor sekali di dalamnya. Sampai toiletnya itu bikin kita nangis. Saya yakin banyak pendeta-pendeta kaliber gede yang katakanlah sudah nyaman di kota itu gak bakal mau pelayanan yang seperti itu. Ya, tidak akan mau. Jadi kalau manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan manusia diajar untuk hidup benar, berjalan bersama Tuhan, menjadi manusia itu sangat mudah, saya katakan. Tetapi bagi Tuhan yang di dalam kemuliaannya, di dalam kemahabesaran, kemahaluar biasaannya dia lalu dibatasi oleh tubuh manusia yang lemah itu sesuatu yang berat, saudaraku. Ya, saya mau katakan dengan tegas satu hal ini ya. Kalau seandainya Yesus itu cuma manusia biasa seperti Adam, saya lebih baik tidak jadi orang Kristen lagi, terus terang. Kemegahan, kebanggaan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya ialah karena saya meyakini Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ia adalah Tuhan. Dan justru ia rela jadi manusia. Karena tidak akan ada satupun manusia yang bisa menjadi korban penebusan dosa sekali sampai selama-lamanya. Bahkan Rasul Paulus itu mencatat di dalam tulisan-tulisannya. Kenapa dia katakan hukum Taurat itu akhirnya diabolisi? Karena pembuatnya itu mati. Secara ia mati sebagai manusia. Sang firman itu menjadi manusia dan dia mati. Sehingga hukum Taurat itu dibatalkan dengan kematiannya. Sehingga ketika ia bangkit dan naik ke sorga, bukan lagi Taurat lagi yang bekerja, melainkan hukum kasih karunia, hukum anugerah yang berjalan. Bahwa semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib, di mana ia berkata tetelestai atau sudah selesai, dan ia menyerahkan nyawanya. Ia mati untuk hukum Taurat supaya kita hidup bagi Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun agak sedikit melenceng dari pembahasan kita ya, di sini kita kembali menarik lagi kepada ayat pembacaan tadi. Ternyata iblis itu, sekalipun ia gagal mencobai Yesus di padang gurun, dikatakan ia kemudian mundur. Tidak lantas ia tidak lagi mencobai, tetapi ia mundur untuk mencari waktu yang baik. Wow.
Itu sebabnya ayat-ayat firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, saudaraku ya, bahwa kita harus senantiasa berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Itu adalah perkataan Yesus kepada murid-murid. Karena Yesus tahu iblis itu cerdik, licik. Sebagus apapun pelayanan saudara, saudara bisa terjerat pada titik yang lain. Saudara bisa jadi bukan orang yang dalam tanda kutip ya. Saudara bisa jadi orang baik. Saudara bisa jadi seorang rohaniwan. Saudara bisa jadi seorang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan iblis setuju dengan itu. Oh iya, dia orang baik. Tetapi yang namanya iblis, ya mengenal anak manusia, karena umur dari iblis itu sudah ribuan tahun. Luar biasa, ia mengerti. Ia mengerti karena ia sangat amat licik, saudaraku. Dan saya maksud di sini ialah, kalau ia tidak bisa membuat saudara jatuh dalam dosa, ia bisa membuat saudara jatuh di dalam kesombongan. Di mana saudara berpikir saudara menjadi sama seperti Tuhan. Di mana poinnya, saudaraku? Contoh yang Yesus berikan ialah kepada seorang imam, seorang Farisi yang berdoa kepada Tuhan sambil berkata, aku mengucap syukur Bapa bahwa aku lebih baik daripada pemungut cukai itu. Ia berkata, ia menyampaikan semua kegiatan-kegiatan dan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan bagi Tuhan. Tetapi Yesus berkata apa? Sesungguhnya ia tidak berkenan dengan doa orang Farisi itu. Ia malah berkenan kepada doa seorang pemungut cukai yang merasa tidak layak. Dan sambil memukul-mukul diri ia berkata bahwa ia adalah orang yang berdosa. Ia bahkan merasa ia tidak layak untuk menaikkan doanya kepada Tuhan. Ia memohon pengampunan kepada Tuhan. Nah, hati-hati saudara. Pengetahuan yang banyak bisa membuat saudara sombong. Dan akhirnya saudara berpikir bahwa aku lebih kudus daripada yang lain. Pemahamanku lebih besar daripada yang lain. Pemahamanku lebih sempurna daripada yang lain. Dan ini yang Tuhan kehendaki. Dan saudara mulai memandang bahwa golongan kami yang lebih baik daripada yang lain. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Banyak kali saya juga pernah terjebak dalam titik ini. Ketika saya merasa bahwa kegerakan kami, gereja kami lebih baik. Gereja lain itu gak ada apa-apanya. Saya mulai memegahkan pelayanan dan berpikir, saya ini udah pelayanan, kamu itu masih hidup dalam dosa. Tapi faktanya kemudian, kesombongan itu justru membawa kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena Tuhan ingin tunjukkan kepada saya, kamu bermegah dalam pelayananmu, kamu bermegah di dalam pemahamanmu, tetapi aku mau tunjukkan kepadamu, kata Tuhan, bahwa kamu tetaplah manusia yang lemah. Dan kalau kamu jauh dari hadirat Tuhan, kamu pasti jatuh dalam dosa. Tuhan buktikan itu. Memang banyak kali akhirnya saya jatuh dalam dosa. Bahkan dalam dosa-dosa yang memalukan. Dan di situ saya belajar. Sampai akhirnya hari ini saya merasa, Tuhan, aku ada ini karena anugerah semata. Kalau saya mau menghitung jasa, menghitung segala kebaikan yang saya punya, tidak ada Tuhan. Tidak sebanding dengan apa yang keselamatan yang kau berikan, yang sudah kau selesaikan. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa keselamatan itu bukan karena amal baik kebaikanmu, tetapi semata oleh karena anugerah, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Makanya sampai hari ini saya berpikir, apa lebihnya saya daripada saudara? Tidak ada. Kita sama-sama manusia yang dituntut untuk hidup memikul salib, menyangkal diri dan mengikuti Yesus.
Karena Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Ada benih ilahi yang membuat kita banyak kali sadar setiap kali melakukan dosa dan pelanggaran. Tetapi tetap natur tubuh kita ini daging yang sudah jatuh dalam dosa. Di mana keinginan-keinginannya selalu merangsang kita, menggoda kita untuk kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama kita. Itu yang patut kita sangkali. Saya tidak perlu lantas mengubah Yesus menjadi manusia. Dalam tanda kutip, ia bukan Allah. Supaya seolah-olah perjuangan Yesus itu bisa kita teladani. Tidak seperti itu cara saya berpikir, saudaraku ya. Justru betapa dahsyat luar biasanya ketika Yesus, pribadi Allah yang maha luar biasa, maha segalanya, itu menjadi manusia yang lemah. Dan ia bisa menyelesaikan semuanya. Sampai ia berkata sudah selesai di atas kayu salib. Yang membuat saya menyadari saya tidak akan pernah bisa menyelesaikan apa-apa. Anugerah itu adalah pemberian Tuhan. Bukan karena usaha saya. Bukan karena saya berusaha hidup kudus lantas Tuhan berkenan dengan hidup saya. Saya kudus karena ia tinggal dalam hidup saya. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itu adalah pemberian dari sorga. Tidak ada amal ibadah itu yang menyelamatkan, saudaraku ya. Itu digambarkan dengan pemercikan darah anak domba, yang menunjukkan bahwa di dalam tradisi Yahudi, korban penebusan darah dengan anak domba yang menghapus dosa setahun sekali yang dipercikan oleh imam itu adalah gambaran bahwa sebaik apapun kita, tetap pada akhirnya hanya pengorbanan Yesuslah yang dipandang oleh Tuhan yang menyelamatkan kita. Hanya pengorbanan Yesus. Tidak ada amal ibadah yang dilihat Tuhan dari hidup kita yang bisa membuat kita tuh berkenan di hadapan. Gak ada. Tapi tidak lantas kita tidak melakukan amal ibadah. Seharusnya kita sebagai orang percaya harus lebih lagi melakukannya. Melakukan kebaikan dan segala macam. Tetapi biarlah itu bukan karena sebagai nilai tukar keselamatan. Melainkan itu sebagai buah-buah dari persekutuan kita. Bersatunya roh Allah dan roh manusia. Menjadi satu roh yang berdiam di dalam bait suci, yakni tubuh kita. Yang membuat kita seperti ranting-ranting yang menghasilkan buah anggur yang baik, yang ranum, yang memuliakan Tuhan. Perhatikan ini saudara, bahwa saudara harus waspada. Bang Napi mendiang ya pernah berkata, kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat saja, tetapi juga karena ada kesempatan. Dan saya mengamenkan hal ini, saudaraku ya. Setiap kita ini adalah manusia-manusia yang penuh dengan kelemahan. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang kebenaran. Tetapi sekali lagi, manusia akan ada pada titik terendah saat ia diberikan kesempatan untuk berbuat dosa. Makanya saudara jangan mencobai dirimu sendiri. Apapun kelemahanmu, pahamilah bahwa di sana engkau bisa jatuh. Jadi lebih baik saudara berhikmat seperti Yusuf yang ketika dirayu oleh istri Potifar, dia pergi menjauh, dia lari. Karena apa? Karena ia sadar kesemuanya itu bisa membuat ia jatuh dalam dosa. Saudara, kalau saudara tahu pergaulanmu tidak baik, tidak sehat, engkau tahu pergaulanmu itu bisa menjerumuskan engkau dalam kehidupan yang penuh dengan kebebasan dan dosa, saya pikir jangan mencobai dirimu dengan berkata, oh aku kuat dalam Tuhan. Hati-hati. Kitab suci sudah mengingatkan kepada kita, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau saudara adalah seorang pria yang punya kelemahan dengan dosa seksual, maka berhati-hatilah. Anak-anak muda, jangan cobai dirimu.
dengan mengajak pacarmu ke tempat-tempat yang sepi? Atau engkau mengajak pacarmu dengan dalih, oh kami berdua mau bersatu hati, mau berdoa dengan cara check-in ke hotel. Oh kami berdua mau berdoa bersama-sama. Jangan yang aneh-aneh. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun saudara, pria-pria yang sudah menikah, wanita-wanita yang sudah menikah, ada banyak godaan dari iblis di kantor, di tempatmu bekerja. Dan iblis cerdik menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik itu kapan? Dia tunggu saudara bertengkar dengan suami di rumah, atau suami merasa tidak puas dengan istri di rumah. Kemudian suami akhirnya bertemu dengan wanita lain, atau istri bertemu dengan pria lain di tempat kerja. Dan mulailah terjalin persahabatan. Pertama-tama seperti itu. Hati-hati. Hati-hati. Jangan berikan iblis tempat untuk berpijak. Karena ia tahu momen yang tepat untuk mencobai saudara. Ya, saya percaya di balik semua kejatuhan kita itu ada andil daripada iblis. Tetapi marilah kita dengan kerendahan hati juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ini lemah. Aku ini tahu bahwa aku ini sedikit saja diberi kesempatan, aku bisa jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu aku berdoa, Tuhan, pimpin hidupku, tuntun langkahku. Kalau boleh seperti istilah Rasul Paulus, penjarakan aku oleh roh-Mu Tuhan. Wah, penjara Roh Kudus itu luar biasa saudaraku. Dan saya juga pribadi merasakannya. Saya punya banyak keinginan-keinginan daging yang bergelora. Tetapi Tuhan tidak pernah berikan saya jalan pada akhirnya. Kecuali saya meninggalkan Tuhan, saya melepaskan Tuhan, sudahlah. Aku mau memuaskan keinginanku lah Tuhan. Lalu saya tinggalkan Tuhan, itu bisa terjadi saudara. Tetapi saya belajar, Tuhan terima kasih. Karena Engkau mengurung aku di dalam kebenaran firman-Mu dan oleh roh-Mu. Berjaga-jagalah saudara senantiasa. Karena iblis itu sama seperti singa yang mengaum-aum, mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh sebab itu lawanlah iblis. Bersama-sama dengan Tuhan saudara pasti sanggup menanggung segala perkara. Tuhan memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan belajar Tuhan. Bahwa kami harus membangun hidup kami di atas dasar yang teguh. Kami harus membangun jiwa kami Tuhan, melekat kepadamu. Sehingga kami mendapatkan kekuatan baru. Bahkan di tengah-tengah kekecewaan hidup, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kami tidak lantas mudah kecewa, meninggalkan Tuhan, atau menjadi kecewa dan menjerumuskan diri kami di dalam dosa dan kejahatan. Tuhan, ampuni kami apabila kami masih hidup dalam dosa. Tuhan, kami berdoa, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon kasih karunia-Mu, ya Allah Roh Kudus, pimpin kami agar kami boleh meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau menjadi sama seperti Yesus. Sekalipun kami manusia yang naturnya adalah dosa, tapi kami belajar untuk memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.